ketemu sekali, abis itu orang grogi mau ngomong kayak iya hubungannya tuh udah nggak bisa bareng, tapi nggak bisa lepas juga gitu dari satu sama lain. Meskipun itu wild dream banget ya. Wilujeng Sumping Sadayana, selamat datang. Hari ini saya tadi membukanya dengan bahasa Sunda karena sebelah saya sudah ada AAA ya. Yes. Welcome to Chamber Talks with Raffi Andika, dan hari ini kita akan langsung ngobrol-ngobrol bersama Mr. Rakano. Sampurasun barudak Bandung. Si AA. Ya. Jadi nanti kalau misalnya ini ada subtitle, Cio syukurin. Kerjaan buat Cio. Double job ya editor entar. Double job, Yes. editor sebagai subtitle juga. betul. Apa? Biasanya kalau dulu tuh zaman-zaman belum kenal OTT kan ada lebah hitam apa? Oh iya, lebah ganteng. Iya, itu. Pain Akatsuki. Akatsuki. Mana ngalaman oke ya? Ngalaman. Anjing. Tapi kan ayeuna sih kadang masih gitu mun Netflix tah buka Ya. kan. Idlix gitu. Oke. Ya saya tuh agak-agak ya teman-teman ketika ngobrol sama tahu Rakano mau ke sini. Kayak lah ya. Sepertinya akan susundaan. Sepertinya akan keluar nih bahasa-bahasa Sunda. Tapi mana itu masih kuliah berarti ya? Iya, masih kuliah orang di Telkom. Udah semester akhir tapi lagi skripsian. 2003 tuh udah 2003. Mana 2003? 2 tilu ayeuna. 2 tilu ayeuna. Gitu guys. Sama lah ya. Dua lah saya. Mukanya nggak beda jauh kan. Malah kayaknya tuan aing mukanya. Mengakuinya mah. Rakano, Yes. ini pertama kali ke Chamber Talks. Yes. Kenapa kamu tegang? Karena jujur aku suka ngeliatin kontennya kan. Aduh, nuhun pisan. Suka nontonin kayak wah kayaknya banyak banget nih artis-artis gede yang suka kesini kan. Terus kayak tiba-tiba ada Rakano. Siapa nih si Rakano ini nih? Artis bro, artisnya Sony bro gitu. Terus aku juga suka nontonin pernah ngeliat Uwan ya kesini kak? Ya, Wan. Dan aku nge-idolain dia banget kan. Jadi pas Si Mamang Eta. Iya, Mamang Eta the best. Pas tahu ada jadwal kesini jadi kayak wah takut kayak agak deg-degan aja gitu. Soalnya sebelum-sebelumnya artis gede banget nih gitu. Pas Pak Abrok teh gini kan gak ada tegang-tegangnya. Iya. Asli. Tapi mana sebelum mulai padel nggak? Aduh enggak pernah sih pedal sekali sama cewek orang. Cuman karena nggak bisa jadi nggak lanjut lagi. Nah kalau misalnya mau bertemu dengan mamang-mamang itu padel aja. Oh suka pedal ya? Jeung urang. Wah ya? Terakhir lihat sempat di ini pedal hill ya? Di Dago? Ya dia sempat. Kita tuh terakhir bareng itu kemarin main di Gatsu Broto. Ada tuh dekat sini. Iya. Terus tapi memang habis tuh udah lama sih nggak main sama si Wan. Cuman ya kalau misalnya nanti ada mah mau boleh coba, sih. Boleh. mau coba gitu. Oh iya boleh. Nah ini kan sebenarnya buat raket padel nih. Buat nyalain ini. raket padel, cuman ting raketnya kemana. Tapi ya Dicokot ke Awan gitu. tapi sarua. Oh iya. Raket saya sama dia sama. Sama si hitam itu yang Phoenix itu yang hitam yang banyak yang pakai. Nah, entah kenapa ya memang orang-orang itu lagi banyak yang pakai raket itu. Oke. Gitu. Tapi memang kalau mau mulai mah sebaiknya jangan pakai raket itu dulu. Emang tuh kenapa yang Agak tricky aja buat pemula karena surface-nya beda. Oh, ada gitunya ya? Iya, itu. Wow. Jadi semua raket padel itu beda-beda, dan daripada kita ngomongin padel terlalu jauh ya. Iya. Soalnya aku udah mau nanya lagi nih sebenarnya. Nanti kita ngobrolin padel boleh. Behind the cam ya? Behind the cam. Tapi yang mau saya highlight adalah jadi beliau ini, si Rakano ini itu salah satu orang yang suaranya saya suka banget. Oh my god, terima kasih. Secara karakter suara. Kenapa? Mirip jeung urang. Wih. Kenapa orang bisa pede bilang begitu? Mana yang falsetto kan? Iya banyak ngandelin falsetto. Banyak falsetto kan? Iya. Misalnya lagu kamu yang na 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 na. Iya, ajarkan kamu melepasnya. Ajarkan kamu melepasnya kamu. Eta Oh enggak, itu mah berteman saja dulu dia. Itu berteman saja dulu. Orang bagi pisan lagu eta. Terima kasih. Apalagi bagian itu. Bagian itu orang suka banget. Kenapa? Karena manis banget gitu. Iya. Sweet banget. Itu berarti kamu yang menulis kan? Apa? Itu sebenarnya yang nulis ada Kak Aldi namanya. Cuman Aldi Nada.
Iya. Oh. Cuman aku ada beberapa part yang aku juga ganti sih sendiri. Kayak beberapa lirik, tapi aku dikit sih, nggak sebanyak Kak Aldi yang bikinnya. Sebenarnya Kak Aldi. Sama notasi nada, ada yang aku tambahin, sama ada yang aku ganti juga. Biar lebih fit ke suara akunya sih sebenarnya. Eta lagu sweet pisan bro. Nuhun pisan, atur nuhun. Dan kenapa lagu sweet cocok sama karakter maneh nu sweet oge? Karena di sini maneh membawakan lagi Ruang Rindu guys. Iya, Ruang Rindu. By Leto. Betul. Ini kan lagu yang kalau didengar lagi, bahkan anjir mana umur seberapa saya tanya pertama kali keluar? Kayaknya STK deh juga nama. Soalnya itu kan 2007 ya keluar teh. Orang 2003. Berarti baru 3 tahun. Tiru tahun tuh baru rilis, baru denger tuh pertama kali lagu. Orang guys SD anjir. Iya lagi. Cuma itu legend sih, lagu legend pisan. Itu legend banget dan sempat dipakai juga di beberapa sinetron kalau nggak salah gitu kan. Yeah. Nah, akhirnya kenapa ini menjadi salah satu lagu yang menjadi pilihan maneh gitu. Ini ceritanya gimana sih sebenarnya? Karena yang orang tahu mana FYP ya. FYP ngebloduk pisan gitu. Alhamdulillah sih itu. Bener-bener kita daripada nanti Cio kasihan subtitle gitu. Oh iya bener. Kamu tuh FYP yang angkanya luar biasa. Iya, jutaan yang sekarang mungkin udah 9-10 ya. Mau ke 9 sih. Mau 9 juta kayaknya gitu, luar biasa banget gitu. Dibuletin 9 sebenarnya 8,7-an deh kayaknya. Nah, itu pokoknya gede banget kan pencapaian yang cover Ruang Rindu. Nah, pas itu cover Ruang Rindu terus abis itu jadi karya, di remake apa ini sebenarnya pilihan siapa sih? Sebenarnya tuh awal kan sempat ngobrol sama tim Sony aku kan. Mereka tuh bilang kalau di Indonesia lagi rame-rame lagu-lagu remake-an. Nah, di situ tuh mereka kayak nyaranin ada beberapa lagu yang coba nih cover untuk cek ombaknya kan. Akhirnya aku milih dari beberapa, kalau nggak salah tuh ada 3 list lagu deh yang mau aku cover tuh ada Firasat. Marcel. Iya, Marcel Firasat. Lagunya yang Seandainya Kau Tahu tuh ya. Viera. Iya, Viera. Iya. Sama satu lagi yang Ruang Rindu. Cuman dari 3 list lagu itu kayaknya aku ngerasa suaraku tahunnya pasti di Ruang Rindu. Tapi Firasat aku juga cover akhirnya. Iya. Firasat aku cover tapi nggak terlalu naik. Terus orang kirim ke Marcel. Wih, boleh ya? Serius. Boleh. Karena orang suka banget cover manehna ta. Tapi mana kenal Marcel? Iya. Anjay. Sorry. Gak ada lah itu. Terus akhirnya covernya yang Ruang Rindu. Dan aku nggak nyangka sih itu naiknya cepet banget. Sampai pas aku posting tuh awal aku taruh di komen kan. Kayak kalau video ini nyampe 100.000 views, aku bikin versi fullnya. Mana ngomong gitu? Aku ngomong gitu di komennya. Damn, terus? Ngomong gitu, terus aku tidur. Besok pagi udah 1 juta. Terus aku kayak, aduh, 100.000. Aku bilang kayak 100.000 views kalau nyampe segitu aku langsung buat fullnya. Besok pagi udah 1 juta. Dan orang-orang langsung nagih gitu kan kayak mana ini udah 100.000. Akhirnya karena momentumnya lagi kencang kali ya, jadi Sony juga ngebantu cepet sih untuk proses rekaman dan video klipnya. Jadi label tuh juga punya andil cukup besar ya dalam menentukan si karya ini gitu. Ketika tahu bahwa timingnya ini lagi bagus, trafficnya, engagement lagi bagus, dan sayang banget nih kalau ini nggak jadi apa-apa, langsung diproses ke Ruang Rindu gitu. Dan prosesnya cepat juga, mungkin kan masih ngejar karena masih panasnya juga kan. Jadi kayak masih dapetin momentumnya itu sih. Kamu rekaman di Jakarta? Iya, rekaman yang Ruang Rindu di Jakarta, Sony. Di Sony, studio Sony. Iya. Gitu. Studio itu udah dipakai sama banyak artis-artis keren. Iya, banyak banget. Ada Bonix for Revenge. Yes. Ada Aruma, Aziz Hendra, Rakano. Nanti A juga mau rekaman? Ntar collab. Menarik sih. Saya tiap lihat postingan si Bonix gitu. Jir, Mas Bon rekaman di single nu anyar, gelo. Studionya bagus sih. Jika Spaceship Guardians of the Galaxy tuh mirip. Keren pisan. Ada di Dolby gitu ya. Iya anjir, udah kayak orang ngomong asli gitu loh kalau dengerin si lagunya teh. Kamari udah baturan orang ayeuna produce ke situ di Mas Bianca di Mas. Dimas kan kesana terus nanya kemarin kan ketemu Padel di Jakarta, dia ngobrol gini. Lu belum pernah bro masuk studio Dolby Atmos-nya gitu? Iya. Belum. Jadi lu harus coba sih. Sekali seumur hidup kayaknya lu harus coba rekaman di sana. Bagus banget emang. Mas Keke, punten. Mas Keke, punten. Mau ntar aku yang channel kakak kakak channelin aku ke Marcel. Boleh. Boleh. Tapi saya nanti abis mana gitu, abis mana ngomong gitunya, pasti nggak WhatsApp ke orang. Bro,
Jadi kamu mau rekaman di sini. Anjay, kan aus satu mun gitu mah. Atau mau sekarang nih aku chat. Tolong bro aing. Kayaknya ruangan itu terlalu beyond untuk saya sekarang. Waduh, gitu. enggak dong. Terlalu beyond untuk saya sekarang, bro. Aduh ya Allah. Iya, tapi enak kok, sumpah enak banget. Enak Terus ya? studionya tuh kan homey gitu juga kan, kayak vibes-nya kayak gini lah, homey gitu. Jadi pas rekaman ya enak aja gitu vibes-nya tuh. It's a good vibes dari environment-nya juga gitu. Oke. Nah, recording di sana kan sehomey itu, senyaman itu. Yep. Gitu. Itu berapa lama prosesnya? Sejam, 2 jam? Enggak mungkin sejam dong. Enggak, itu aduh sejam mah cepet pisan. Kayaknya 6 jaman. Iya 6 jam. 6 jam. Itu aku dari jam enggak ding 7 to be exact. Oh. Karena itu aku mulai tapi kalau digabungin sama pas cek soundnya juga ya, karena ada kayak sebelum rekaman official itu Iya, kayak ada tes pemanasan. dulu kan. Nah, pas tesnya tuh jam 5 sebelum buka puasa. Pokoknya kalau overall tuh beresnya jam 12 malam. Karena ada part yang sangat challenging menurut aku. Pas di bagian backing vokal, wah itu Oh, backingnya kamu juga? backingnya vokal, backing aku semua itu. Oke. Itu vokal aku semua. Pas rekaman inti lagunya mah oke, maksudnya karena udah pernah cover di TikTok juga kan, jadi kayak ya udah tinggal implementasiin gampang gitu kan. Cuman pas di backing vokalnya, wah anjir itu mana bikin stres aing. Kayak pusing banget coy. Mana ada nada yang begini, ada yang temponya berubah-berubah. Gitu. Jadi agak challenging di sini. Yang bikin lama tuh itunya sih backing vokalnya. Oke. Kacau itu gelo. Oke. Ngomongin mengenai lagu Legend gitu kan, pasti kan ketika mau direkam ini pun sebagai seorang penyanyi ada satu tanggung jawab yang gimana ya cara membawakan lagu ini dengan cara saya, tapi tetap dengan rasa yang orang, oh ini memang Ruang Rindu gitu. Gak menghilangkan DNA aslinya gitu. Gak menghilangkan DNA aslinya, tapi mengimplementasikan style mana paling baru gitu kan. Itu gimana caranya? Maksudnya dari personal dulu nih, sebelum adanya input dari vocal director, dari produser dan lain-lain gitu. Dari seorang Rakano sendiri, gimana nih waktu itu maneh? Gimana ya caranya orang memposisikan diri orang sebagai yang gimana gitu? Ada trik khusus nggak? Lebih ke ini sih ya mungkin caranya sih ada dari arrangementnya sih paling. Oke. Dari arrangementnya lebih ke orang mencoba sebisa mungkin arrangementnya tuh lebih bisa diterima di telinga Gen Z sekarang gitu. Kalau yang original kan ya prime pada waktunya kan. Dan aku mencoba untuk bikin arrangementnya lebih berwarna ke anak Gen Z sih, sama dengan cara nyanyiinnya. Terus ada beberapa nada-nada yang juga yang aku tambah-tambahin gitu, yang mungkin lebih fit ke orang-orang anak Gen Z sih sekarang gitu. Paling sama jujur kan tipe suaraku yang husky gitu kan. Dan aku ngelihatnya kayaknya itu lagi rame gitu di TikTok gitu kan. Suara yang husky. Suara ganteng. Aduh. Iya gak ya? Mau ngomong iya tapi kayak bisa sombong. Tuh orang ngomong suara mana kasep. Wih, terima kasih. Jalan mana lagi kasep. Aduh, amin. Tapi karena orang ngomong, jadi rada aneh nanti kalau orang ngomong kasep. Ya sok aneh weh. Jadi mending orang ngomongnya. Jadi mending kamu yang bilang. Iya, suara aing ganteng. Enggak. Pokoknya ya gitulah, karena jadi aku mencoba nyanyi dengan tipe-tipe suara aku yang orang biasa dengar di TikTok aja sih. Dengan suara husky-husky-nya itu. Cocoknya dan nyamannya adalah karena orang teh sudah kenal gitu kan sama si karakter vokal Rakano. Yes, betul. Oke. Ini tuh lirik video ya yang diproduksi ya? Ada music videonya juga ntar. Nah. Music videonya guys. Berarti musik video juga ada? Ya, music video udah ada sekarang, udah rilis. Di YouTube juga udah ada berarti musik videonya? Di semua media platform sih udah ada. YouTube, Spotify, dan lain-lain lah. Menarik. Yoi. Ruang Rindu. Ruang Rindu guys. Ada nggak, maksudnya ini obrolan aja ya? Ada nggak bahasan-bahasan yang ini mau diperdengarkan kepada Neo sebagai vokalis aslinya Leto dulu? Noe, sorry. Noe. Jujur aku sampai sekarang tuh belum ada sih untuk kayak kontakan sama Kak Neo. Noe. Kak Noe. Cuman hoping forward untuk kayak ngobrol sama dia sih. Dan aku pengen banget kalau misalkan aku ada berbicara sama dia, pengen tahu gitu menurut dia remake-an hasil aku gimana gitu. Cuman emang belum ada sih sampai sekarang untuk kontakan sama Kak Noe-nya. Dulu tuh seorang Noe itu sangat dikenal dengan tipikal suara yang siga maneh.
Iya, dia husky pada waktu itu ya. Baheula suara gantengnya tuh Noel Leto. Iya. Sekarang suara gantengnya. Waduh, Rakano. Asup wae kaditu wae gitu. Rakano. Ya, tapi tidak pernah kepikiran kan, maksudnya urang ge maksudnya nggak pernah kepikiran bro bisa sampai ada di titik yang kasarnya bisa membawakan karya di depan orang banyak gitu kan. Mungkin mana memang dari dulu suka sama musik, mungkin mana juga dulu tumbuh besar dengan mendengarkan Ruang Rindu salah satunya. Banget sih itu. Gimana rasanya ketika dikasih pilihan 3 lagu legend akhirnya bisa milih lagu ini dan bisa sekarang punya lagu Ruang Rindu gitu. Yeah. Jujur aku sampai sekarang masih ngerasa apa ya unbelievable gitu sih. Sampai sekarang kayak aduh ini agak it's too good to be true gitu loh. Soalnya Ruang Rindu tuh benar-benar lagu childhood aku kan. Kayak dari kecil tuh aku misalkan aku kayak ada acara keluar kota sama keluarga di mobil dengerinnya itu sama orang tua. Atau kayak ibu aku misalkan lagi bebersih rumah tuh di radio nyetelnya Ruang Rindu. Kalau nggak Ruang Rindu Sandaran Hati dulu. Nah, iya itu tuh. Sandaran Hati juga. Iya. Pas kecil kan mana kepikiran gitu one day bisa dapat opportunity untuk nge-remake. Tapi ini juga ya aku bisa ada di titik ini juga gara-gara penonton-penonton aku sih yang di TikTok yang udah nge-like-in, yang udah nge-share, yang udah komen. Jadi kayak I couldn't do this without you guys. Thank you so much. Pokoknya aku sayang banget lah sama kalian semua. Jelma mun kasep suarana, jelma mun kasep jelemana gitu jadi ngomong apapun terkesan kasep. Aduh. Mun aing ngomong aing sih gak. Henteu kasep oge. Ya Allah. Jadi malu kayaknya. Jadi ya, begitu. Terus ngomongnya gini. Jadi malu. Itu cut. Rekening berapa rekening? Untung ini agak jauh ya kayak gini. Agak jauh ya. Gitu. Oke, satu kata tentang proses Ruang Rindu ini kan misalnya magical atau apa gitu. Ada nggak satu kata yang describe everything yang udah Maneh lakukan dari awal cover ini sampai sekarang punya lagunya dan nyanyiin buat orang banyak gitu? Describe-nya sih yang aku rasain ya. Bahasa Inggris nggak apa-apa? Nggak apa-apa tuh. Grateful sih. Grateful. Bersyukur banget aku kayak bisa ada di titik ini ya. Maksudnya ini tadi aku bilang ini kan satu lagu legend di Indonesia. Dan aku benar-benar nggak pernah nyangka gitu aku dapat kesempatan untuk bisa nge-remake lagu ini gitu. Jadi it's still unbelievable dan kalau dilihat-lihat sih ya sangat-sangat bersyukur sih. Aku bersyukur banget sekarang. Dan seneng pasti. Dan mudah-mudahan Noel Leto dan bisa menotis ini dan dan mereka suka juga semoga. Amin mudah-mudahan. Tapi ini satu hal yang menjadi pertanyaan besar saya semua musisi yang ngeluarin single. What's next? Karena ini nggak mungkin dong Ruang Rindu udah gitu kayak pasti ini ada apalagi mana udah punya berapa single? 3 ya? Iya, 3 sebelumnya. Udah punya 3 single sebelumnya gitu dan manis-manis semua, enak-enak semua dan secara karakter udah ada benang merahnya apalagi nyambung sama Ruang Rindu. Kalian pasti sepakat deh teman cerita. Kenapa? Karena semua lagunya dia termasuk Ruang Rindu yang baru ini pun udah ada benang merahnya. Apakah ini mau jadi sebuah kompilasi? Next project-nya sih aku kepikirannya setelah Ruang Rindu aku pengen bikin showcase sih. Karena itu aku belum pernah kan bikin showcase. Aku belum pernah. Nah, aku kepikirannya kayaknya untuk yang paling dekat ya, yang paling dekat possible to happen, aku pengen it's such a dream also untuk bikin suatu showcase. Dan aku kepikiran di Bandung, di Morgi. Gak jauh-jauh ya. Oke, udah exact di situ Morgi. Udah di Morgi ya. Biasa orang kalau bikin showcase itu pasti di sana. Iya. Waktu terakhir kan kita ketemu waktu itu. Kita waktu itu ketemu pas showcase-nya Arum. Iya, ada Bunga juga. Iya, aku juga itu pada nyanyi kan tuh. Aku juga nyanyi waktu itu. Yang sama si Aldi Haq. Iya, sama Arum. Siapa? Abimanyu. Kamu, Kakang, si Aldi Haq, Bunga gestarnya Arum. Nanti berarti gestarnya Rakano ada Uwan, ada Marcel, ada AA. Amin. Aduh, Uwan amin sih. Terus habis itu ada siapa lagi? Pengen siapa? Satu lagi deh. Noe sih. Enggak. Noel Gallagher. Enggak ada yang Noe. Noel itu. Bukan, Noel Gallagher. Noel itu sebenarnya Noel itu. Oh iya, benar. Iya benar. Kolot bisanya bercandaan orang tuh ya. Sedang kolot gitu ya. Masih mengerti kok, masih mengerti ya. Oke.
Ngomongin perjalanan musik deh sekarang gitu, karena seorang Rakano itu ini kan mana pertama kali ada di naungan label besar Sony Music Entertainment Indonesia. Tapi sebelum itu track record mana adalah seorang Gitaris. finger style gitar. gitar. Iya lagi. Iya benar. Dan salah satu konten yang orang sangat notice aya di YouTube mana adalah Yiruma, River Flows in You. Oh iya. Masih bisa nggak? Kayaknya masih deh, harusnya Cek, masih coba. deh. Mau nilon apa mau steel? Coba nilon kali ya, lebih Nilon gampang. yang lebih mudah ya. Waduh. Tolong, Ram. Coba. Ini first time sih. Kalian itu taunya Rakano itu punya suara ganteng sambil main gitar, bro. Kalian nggak tahu kalau dia juga finger style. Sung Hajung tahu belajarnya sama siapa? Wih, Sama gurunya. Bukan sama Rakano. aku yang belajar sama Sung Ajung. Ini coba. Oh my god. Mangga. Wah, ini first time banget, Lih. Mangga. Thank you. Coba. Gila Rakano freestyle, man. Dari mana ya? Oh, di awal aja kali ya? Cek coba. Tapi kalau salah maaf ya. Nggak apa coba. Oke. Udah salah lagi. Nggak apa. Aduh, maaf. Kurang rapi sih. Tapi segitulah bisa. Orang dari dulu memang pengen pisan fingerstyle. Oke. Pengen bisa. Karena apa? Karena pada masanya zaman saya sekolah itu, mungkin kamu SD saya SMP lah. Ya Sung Hajung. Iya, Semua Sung orang Hajung. ngelihat Sung Hajung. Terus habis itu tumbuh besar ketemu lihat banyak banget ada gitaris-gitaris keren kayak tahu Marcin enggak? Nggak tahu lagi. Marcin ada. Dia gitaris fingerstyle gitaris klasik. Eta jelema edan pisan, lain jelema eta mah tangannya gitu sika robot bener-bener. Dia bisa main yang pakai tap-tap gitu segala macam. Oh, itu susah sih. Itu susah. Orang nggak pernah bisa tuh. Marcin namanya Marcin. Sama Iya. satu lagi Tim Henson. Bolivia. Kayaknya itu aku pernah denger itu. Hah. Itu orang saya kayaknya kalau bisa mengulang waktu saya pengen belajar gitar yang bener biar bisa main kayak dia. Gila. Iya. Tim Henson tuh keren banget. Bolivia. Jadi itu ada satu band. Favorit orang namanya Bolivia. Dia tuh instrumental doang, berempat. Gitar 2, bass sama drum. Coba nanti mana ulik deh. Itu satu lagunya judulnya Playing God. Kayaknya Bolivia tahu deh. Asal pernah denger deh itu mah. Playing God tau nggak? Nggak tahu itu. Coba ntar dengerin Playing God yang mana itu. Menurut orang dulu orang ganteng bisa main lagu neon. Ini apa? John Mayer. John Mayer. Itu aku bisa cuman lupa ini. Sempat bisa cuman udah lupa Neon Pure John lupa. Mayer. Itu Kalau nggak salah ada di drop D ya, ada yang iya di turun drop ya? itu. Iya, drop. Dan itu jelema geus wah edan lah. Deketet itu ya. Oh iya, itu susah sih. Nah. Itu katanya the hardest riff on guitar loh katanya. Sempat ada quotes gitu nggak sih? Dan dia sambil nyanyi pak. Anjir iya sih. Dia sambil nyanyi. Iya, itu gila sih. Live. Iya. Makanya There's a reason kenapa dia di respect sih. there's a reason dia Di respect sebegitunya. udah legend sih menurut orangnya. Dia udah legend man. PRS Silver Sky itu juga jadi salah satu gitar yang orang pingin banget beli. Yes, betul. Tapi gitaris favorit orang Eric Clapton. Wah, mahal ini coy. Enggak juga. Aduh, mahal. Enggak. Eric Clapton. Kurang. Coy, money. It smells like old money. Mahal ini guys. Mahal. Terus Mahal banget. Ayo buat orang gitaris oke kan datang ke dia gitu. Beres syuting dia tau gak ngomong apa? Ini nggak ada di kamera, dia ngomong gini. Lu ya Fender Eric Clapton lu pakai pajangan. Anjir, iya sih. Orang mau pakai manggung deh itu. tapi serem sih. Aku juga kayaknya kalau punya kayak aduh. Iya kan? I'm gonna be so careful banget Ini sih. prestige karena Iya. ini ketika saya bisa beli ini dan saya memutuskan untuk beli ini gitu teman-teman semua juga. Kayak kalian tuh punya gak sih barang yang kalian beli dan itu tuh bener-bener yang prestige gitu ya. Iya. Anjir gue udah bisa beli ini sekarang akhirnya gue beli ini itu siapa sudah taruh. Mau takut ya mau dia apain ya? Iya gitu. Paham kok, mengerti. Tapi saya pakai di salah satu MV saya pernah ada itu gitar. Tapi bagus ini. Oh my god. Ganteng banget. Ini boleh aku bawa pulang gak ntar?
Gak ada yang bercanda. Kayaknya udah berapa orang yang kesini bilang mau gini. Ngomong gitu ya. Kalau jadi gini, lucunya orang teh kan suka beberapa kali pakai baju atau bawa barang yang lucu gitu kan, yang maksudnya menarik perhatian. Yes. Dulu waktu sama Gea, si Gea kan dia tuh seneng BTS, orang Gea seneng BTS gitu kan. Orang pakai cardigannya Black Swan-nya BTS. Saya tuh ngomong, itu kan susah, itu jarang ada, iya waktu itu pas-pasan. Yeah. Boleh nggak jadi merchandise buat aku pulang? Gitu gue. Enteng banget ngomongnya. Yang kan hiji bro, punten gitu. Mun dibeli mah sok merennya, ente oge. Tergantung price. Dan tergantung seberapa valuable barangnya kan. Eta, orang rada merinding pas diminta gitu kayak, aduh, Ay maneh gitu. Rada. Kalau saya tuh kan orangnya ya kalau misalnya bisa menyenangkan orang lain kenapa tidak ya gitu. Tapi kayak tapi tidak sebegitunya juga ya. Aduh, jangan ada gini gitu. Iya, Sebenarnya sempat ada juga gitu. Wah gila nih Stratocaster bagus banget. Terus dia pegang. Pas udah bye bye, thank you udah beres syuting. Cokot. Ke bawah. Itu cokot gitu. Itu no aing. Oh iya kirain itu merchandise. Anjir ya. Aing mun geus kitu mah udah kayak John Mayer mungkin orang akan yang jadi ya. Siapa ya pokoknya pernah ada yang lu mau gitar itu gitu. Yang Blood Ke fans gak sih? Iya ke fans. Jadi si Yang Blood tuh si Yang Blood dia di Yang Blood. Ada si yang salah satunya Yang Blood. Dia tuh kayak lagi di konser terus habis itu lu bisa mainin gitar itu enggak gitu. Lu bisa main gitarnya lagu ini enggak? Itu Green nih bukan ya? Bukan Green ya? Salah satunya Green Day. Oh iya. Billy Joel juga pernah gitu. Nah, ketika dia berhasil mainin, you can keep that. Gitu. Jadi, lu boleh simpan gitar itu. Itu valuable-nya lebih dari valuable-nya sih. Karena itu dikasih dari dari artisnya langsung kan. Dari Billy langsung gitu. Terus kalau misalnya itu sama Young Blood-nya langsung dikasih gitar. Tapi banyak sih kayak gitu. Aku ngeliat Post Malone kayaknya juga pernah gitu deh. Post Malone Iya, gitu. Post Malone Kayak, lu boleh pakai gitarnya ya, tapi lu harus bisa mainin lagunya. Kapan ya gitu ya? Rakano kan siapa tahu nanti. Iya. Apa ya? Gitar favorit apa? Martin Taylor, Yamaha. Gretsch tau gak? Gretsch gitar. Yoi. Kadang kan aku dari kecil kan emang suka banget The Beatles kan. Oh. Dari ayah tuh. Ayah aku kan ngefans pisan lah saya ke Beatles. Kudu ngobrol sama Mas Ade Govinda. Asli eta mah Beatlemania mentok nomor 001. Terus dan orang pengen banget gitar Gretsch Hollow yang dipakai sama George ya. Iya. Alus anjir eta. Aduh, kilo. Bentuk Gretsch Hollow itu nggak kayak gitar apa ya, nggak kayak gitar Les Paul gitu ya. Iya, nggak kayak Hollow pada biasanya gitu. Nggak dia unik sih, rada-rada nyentrik bentuknya gitu. Terus, sumpah itu bagus pisan, itu dream gitar sih. Belum kesampaian. Nanti deh kalau udah kayak Saa mungkin bisa beli. Enggak, Kan belum. Ini mah enggak. Kamu harus gini ya. Kamu kalau suka Beatles, kamu harus kenal sama Ade Govinda. Oh iya. Ke rumahnya. Ada itu gitar? Ini kasih tahu ke papa kamu ya, Om kalau nonton Om gitu. Om, Pih itu. Ade Govinda itu punya apa namanya? LP-nya vinilnya Beatles, Yellow Submarine, nomor 001. Itu OG-nya nggak sih? Nomor 001. Pas saya kesana, saya tuh kesana cuma mau main ngobrol soal jersey. Tapi saya jadi ngeliatin koleksi Beatles dia kan. Mas, apa ini mas? Terus, oh iya ini kalau suka Beatles pasti harus punya ini. Harus. Anjir. Saya suka Beatles tapi saya punyanya Japan Press itu paling mentok tuh, vinyl Japan Press-nya. Anda punya 001 Yellow Submarine yang gold. 001 itu berarti it's the first one. Nomor 001. Sampai di plakat. Nanti orang liatin ya di handphone orang yang satu lagi yang di bawah gitu. Videonya orang sampai karena gini loh bro, itu merinding berdiri di depannya aja kayak memegangnya aja rada-rada kan. Kalau itu rusak selesai. Berarti itu the first yang dibikin dong. 001. Wow. Itu pertama. Itu kayaknya di UK pun susah dicari gak sih? Susah. Dan tiba-tiba ada di Indonesia gitu. Mas Ade itu bener-bener Beatlemania gila. Makanya Mas Ade coba nanti aku kasih ngobrol-ngobrol sama boleh banget. Sumpah harus ketemu sama Mas Ade. Semua di rumahnya Beatles. Semua di ada rumahnya. Gitar nggak? Ada gitarnya nggak? Ada. Mana harus ke rumahnya? Matak orang tadi ngomongin gitar ya. Angkat tangan. Punten nih, angkat tangan. Udah, itu mah suhu anjir. Itu kalau ngomong ya saya mah ya Allah masih di mana? Mas Ade itu yang
Koleksi jersinya, koleksi Beatlesnya, tapi harus suka bola kan? Suka. Nah, apalagi nyambung tuh ngobrol sama Mas Ade. Itu gitar Gretsch, ya Allah, impian sih. Nanti kapan-kapan ya, mudah-mudahan mana di Jakarta, orang di Jakarta, Mas Ade lagi di Jakarta. Nanti masa aku bawa teman gitu. Sumpah mana harus kenal. Ih, boleh sih. Asik Boleh pisan. Nanti ya. Oh, tapi itu Jakarta berarti? Di Jakarta. Oke. Jadi Jakarta. Nah, ngomongin dream collaboration karena kita ngomongin banyak artis banget nih. Rakano ini kan tipikal vokalnya, suaranya itu sweet but sweet, gentle but at the same time manly. Karena ada husky yang tidak diciptakan tapi emang udah karakter suara mana gitu, ngomong pun gitu. Iya. Ada nggak si cara bernyanyi mana teh sangat look up to siapa, terus pingin banget collab sama siapa? Mungkin lebih ke apa yang orang biasa dengerin pas kecil kali ya. Jadi kayak somehow itu tuh nge-shape gitu. Orang dari kecil tuh suka banget sama vokalnya Justin Bieber. Justin Bieber sama Shawn Mendes itu pokoknya panutan vokal sih. Mungkin jadi kayak secara nggak langsung karena dengerinnya mereka, jadi kayak langsung ngikutin ke tahunnya mereka gitu loh. Soalnya di TikTok juga jadi banyak yang ngomong kayak mirip tahunnya Justin gitu sama Shawn. Iya benar gitu. sih benar. Tapi selain itu aku dengerin banyak sih kayak pop kayak One Direction. Sekarang aku lagi dengerin banget The 1975 sih kalau sekarang. Kalau yang Indonya Mas Uwan, Juicy Lucy. Iya Uwan. Aku udah hatam sih itu lagu-lagunya mereka. Vokalnya Uwan juga kan jarang sih yang kayak Uwan menurut aku. Iya, jarang banget. Ngomong sama nyanyi persis. Menurut orang-orang yang kayak gitu tuh punya gift ya, yang udah gifted by God, yang kasarnya lu nggak asah pun itu sudah akan keluar dengan sendiri. Menurut orang beberapa orang yang kayak gitu tuh Uwan, Pusakata, Mas Is, Payung Teduh dulu. Oh iya. Terus Faangnya Wali. Kalau mana tahu Wali, Faang itu ngomong sama nyanyi itu sama. Kalau Ariel tuh agak beda ya kalau Boril tuh slightly lah. Ya, slightly dia punya kalau ngomong kan rada nyeret ya Boril tuh. Nah, tapi kalau menurut orang Uwan tuh memang Uwan tuh 1:1. plek sih sumpah. Dia best emang. Sumpah ngefans banget aku sama dia. Respect parah. Mana kan suka Kamorgi. Pernah ketemu sekali di situ. Ayo berapa kali pabrok gitu. Enggak, sekali doang. Ketemu sekali, abis itu orang grogi mau ngomong kayak iya Uwan. Jadi kayak enggak ngobrol banyak anjir di situ. Terus kan orang kayak si Mang ayo fans si Mang. Terus kan orang introvert kan, jadi kayak enggak terlalu bisa ngobrol gitu loh yang kayak. Oke, ngerti. Gitu. Orang relate. MBTI mana naon? Apa? MBTI, tahu enggak? Gak tau lagi. INFJ, INTJ. Tapi kalau memang mana merasa introvert, mana coba ngetes itu deh. 16 personalities. Karena orang INFJ. Waduh, belum pernah ngetes itu. Itu apa ya? Itu tuh akan mendefinisikan mana itu introvert apa? Se-introvert apa atau se-wild apa potensi mana sebagai seorang pemikir kah, analis kah. Dan itu bisa jadi acuan mana, bukannya itu jadi acuan utama ya, tapi itu bisa jadi salah satu acuan kalau mana mau menentukan langkah hidup gitu ya, selain tentunya dengan beberapa pertimbangan dan juga agama gitu. Itu tuh orang-orang seperti saya tuh bisa mikir seperti ini loh. Harusnya saya bisa explore lebih loh gitu. Dan itu tuh dijelasin di situ. Makanya orang tuh senang sistem personalities karena digambarkan bahwa dengan persentase introvert kamu dan juga kemampuan kamu menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, possibilities kamu tuh endless katanya. Oh, itu aku harus nyobain sih. Harus cobain. Apa namanya tadi? 16 personalities. Di web kah? Di Google aja cari. Oh, oke. Di browsing aja 16 personalities. Kayak itu juga menarik. Boleh sih, thank you. Nah, itu. Tadi mengenai fingerstyle gitarnya, mengenai dream collab-nya berarti One. Iya sih, wah justru sih. Iya justru sih. Bisa mau bikin sialan 2.0, hehe, enggak ding, canda. Tapi kan nggak justru itu suka ada live sessionnya kan, collab sama siapa aja. Oh iya. Aku kemarin ngeliat dia sama yang Nike, sama Afgan. Sama Afgan. Iya, kacamata ya. Tapi itu kan Afgan. Oh itu yang Afgan ya? Itu live session Afgan sama Nike lah, Afgan sama One gitu. Nah, mana kenal Sakib tuh sih? Kayak pernah denger dia Sakib teh. Sakib. Kayaknya follow deh orang Sakib. Sakib sama mana itu menurut orang ya, dream collab orang melihat mana jeung Sakib. Karena Sakib. Oh, iya tahu yang karena Sakib juga secara tone mirip One. Iya yang nanti kan ada masanya. Oh iya tahu. Si Sakib. Orang nge-follow tapi tidak di follow back.
Tidak apa-apa. Mana kudu panggil jeung si Rakano mun mana ka Bandung Iya sih, deh, Kip. pengen. Harus ketemu sama Sakip nanti. Iya. Oke. Sekarang ini ada satu pertanyaan aja ti urang. Oke. Love piece cake enggak dilanjut? Love piece cake. Enggak dilanjut. Yang mana bikin cake itu dulu. Oh, astaga ya Allah. Kok tak? Oh, iya ya. Cing Anjir, tahu dong. Selamat datang di What the fuck? sesi. Aku aja lupa anjir love piece cake. Anjir. Selalu ada surprise tiap orang-orang di sini ya. What the fuck? Ada burung kabar burung tadi burung Waduh. cerita kata si iya. burungnya kata burung Pak RT biasa. Anjir. Aing aja lupa, Cok, itu lagu. Itu Rakano tuh pernah bikin cake katanya love piece Iya, cake. iya, Coba iya, ditanya. love piece cake. Gitu. Waduh, anjir ya lagi tuh. Itu tuh love piece cake tuh sebenarnya project kuliah sebenarnya. Oh, gue kuliah. Jadi kan kuliah aku kan manajemen bisnis kan. Jadi kita Oke. ada semester berapa tuh harus bikin produk makanan gitulah, terus ntar kita jualan gitu. Terus kayak ntar dari penjualan itu dapat berapa, terus ntar kalau penjualannya gede nilainya bagus gitu. Oh, si Angie kamari browniesnya sih. Si ONG juga ya? Angie Si brownies. Di- Mana? Kalau orang ya itu love piece cake itu. Dan waktu itu tuh idenya gara-gara pengen ngejual makanan tapi kayak tetap pengen ngebawa makanan tradisional, akhirnya ngejualnya lupis, kue lupis. Baik. Cuman biar kayak nggak lupis teuing, namanya kita ganti jadi love piece. Love piece gitulah. Terus kita quotes-nya there's always a love in each piece gitu. Cuma nggak lanjut lagi, belum lanjut lagi karena ya udah mata kuliahnya udah beres waktu itu. Jadi nggak dilanjut. Tapi nggak ada yang maksudnya memutuskan untuk orang pingin punya salah satu unit bisnisnya yaitu F&B gitu. Sebenarnya ada sih. Sebenarnya tuh aku ngeliat potensi gede tuh di Love Piece soalnya awalnya itu cuman buat nilai kuliah kan. Cuman ternyata pas aku sold keluar tuh banyak banget yang beli dan orang banyak lagi yang repurchase gitu. Orang can dapat. Oh iya lupa ya, kita belum kenal waktu itu kayaknya. Kita belum kenal. Iya belum kenal. Mana kuliah orang geus ka mana teuing. Terus Orang Sony juga ada beberapa kali yang beli waktu itu. Terus itu kayaknya potensinya lumayan sih, gede sih. Soalnya kaget juga yang awalnya cuma buat kuliah tapi banyak yang beli ternyata. Tapi belum dipikirin lagi sih. itu mun mana jual deh kabarinnya. Nah, boleh. Penasaran. Kayak orang inilah gampang lah bilang. Yes. Love piece cake, there's always love In each piece. In each piece by Rakano. Iya. Bawahnya ruang rindu. Orang story pakai ruang rindu mana lagi? Iya benar kan, Orang story pakai ruang rindu mana? Yes, betul. Anjir lucu. Anjir, nggak nyangka sih itu Luffy's Cake di bawah aja. Love piece Keren. cake. Baik. Oke. Rakano ini kan gitaris. Dia juga seorang solois gitu dan pernah bikin juga Love Piece Cake lah terus habis itu, dan macam-macam. Apa sih yang sebenarnya pengen maneh lakukan selain ini semua, yang dream wish maneh tiba-tiba maneh saya pengen bikin roket ke luar angkasa biar kayak Fantastic Four kan siapa tahu. Anjir, ini dream yang paling gila aja kali ya. Dulu tuh orang pas kecil pengen banget jadi astronot. Wah kan bener roket. Pasti roket. Dulu tuh orang pas kecil pokoknya pengen jadi astronot sama pembuat robot, nggak tahu kenapa. Jadi kayaknya untuk wildest dream nanti siapa tahu setelah rilis Ruang Rindu aku bisa dapat chance untuk pergi ke bulan. Kayak Katy Perry waktu itu kan pernah tau nggak? Tahu. Itu kan yang Katy Perry banyak tuh yang ke bulan. Tapi TOP nggak jadi ya? TOP Big Bang nggak jadi ya? Oh iya, Katy Perry yang jadi. Iya Katy Perry, terus tapi banyak orang kan ya, nggak cuma Katy Perry. Iya, doang. rame-rame. Ya wildest dreamnya itu sih, meskipun itu wild dream banget ya. Mana nyaho tuh wildest dream orang naon? Coba apa nah? Ada 2. Oke. Yang satu pengen jadi Power Ranger merah. Anjay. Yang satu lagi pengen bisa ngeluarin jaring laba-laba kayak Spider-Man. Itu mah tinggal mesin di Orang bukti bisa Spider-Man. Oh iya. Ini Spider-Man di atas. Anjay. Tapi Power Ranger belum dipajang di sini. Nanti saya pajang lah Power Rangeran. Oh Ranger mah gampang, tinggal mana beli kaosnya di Gede Bagi aya itu. Ya benernya. Iya bener. Topeng nagi ayam ribuan tak dapat merah. Tapi depannya plastik, belakangnya tali doang gini. Tali benang anjing. Kalian gak apa-apa. Oh apa sorry. Di mana kayak apal tiap besusundaan di dia mah si ini mah geus si Cio mah geus aduh. Kudu masang subtitle ya urang. Sundaan deui. Subtitle-na loba euy. Tapi memang kamu mau tahu orang yang tinggal di Bandung apa enggak ketika dia tahu di mana beli di Gede Bage. Itu OG Bandung asli mun gitu mah. Ya itu, dan akhirnya terus banyak yang tahu ya. Banyak yang hunting drifting juga ke sana. Tapi dia emang sebenarnya barang nama halus sih di Gede Bage. Mun misalkan emang apal cara nyarina gitu.
apal tokona, Apa ya apal saha, tokona, gitu. terus bisa nego-nego gitu. Gede banget men. Gitu. Kalau ke sana. Orang mah seringnya ke itu, karena paling dekat dari sini tuh Cikapundung. River spot. Ya Oh, iya. apa namanya kan di situ tuh ada pasar antik. Orang jangan pernah sih kali itu. Pasar barang antik. Udah ada beberapa yang juga dapat dari pasar barang antik Cikapundung ini di sini gitu. Ada beberapa lah. Beberapa Orang tuh masih nyari ini sih. Orang kan lagi suka kayak percincin-cincinan sama kalung gitu-gitu. cocok di situ. Di situ ya? Ya, jam antik, itu sih. cincin, kalung, begitu. Ya, oke. Cikapundung lah. Sabi sih sabi. Pokoknya yang bangunan tua yang ke kanan tuh kan ada Cemar. Sebelahnya tuh bangunan tua yang masuk mobil. Nah, situ aja. Cuman parkiran mobilnya GPR. Oke. Pak motor. Boleh. Ke situ ke Cikapundung. Soalnya di bagi percincinan itu Susah pisan kalau ya. mau item-item yang antik-antik apalagi mending ke sana. Oke deh. Ya sampai ditawarin nu isim ya gitu. Oh iya? Ya, asli. Wah, oke. Tapi itu mah ya percaya nggak percaya ya gitu. Topeng Power Ranger. Nyari di itu. Nah, orang beli helmnya. Eta helm mun tuh beli helm Arai pilokeun warna merah. Geus juga. Jadi DIY, custom DIY. Tapi ada tahu nggak di Indonesia itu ada yang jual cosplay set yang dipakai sama orang-orang di luar negeri. Cosplay set tuh kemana? Cosplay, jadi dari helmnya, dari apa segala macam. Power Ranger? Namanya Aniki Cosplay, orang pernah tahu. Oh, udah nggak tahu ya itu mah. Ini tidak disponsori ya, saya beneran ngefans sama mereka gitu. Itu dipakai sama artis-artis Hollywood, bahkan sampai cosplayer dunia pada pakai beli dari situ di Indonesia. Di Bandung Enggak di Bandung. Tapi mana kayak ngukur kepala ukuran mana berapa buat di dalamnya. Jadi itu custom made sampai baju-bajunya. US ke Indonesia beli begini. Iya, US, Cina, apa segala macam belinya ke Aniki yang di Indonesia. Be proud lah ya to be local. Itu be proud to be local. Seperti kita be proud punya Rakano. Cocok lah ya jadi host podcast ya. Terima kasih. Terus ya. Diambung terus nih maksud nih. Iya. Aduh, pengen deh besok jadi host podcast gimana caranya? Sia emang jagoan Saya berharap bisa kayak gitu sih sebagai orang introvert. Gimana caranya bisa gitu ya? Orang Kiki dapat dari ini, dapat dari sering ngobrol aja. Karena pada dasarnya kan. Tapi gini, salah satu hal yang orang pernah ngobrol sama beberapa teman-teman introvert kayak Nuka, Anggi Marito kesini gitu. Setelah kayak gini atau setelah promo, ini beres nih semua. Keren. Kan sunyi nih. Nyip. Cicing lagi. Sahat ah. Orang nu energinya geus habisnya nih. Iya. Kudu recharge gitunya apa sih bahasanya teh? Ya recharge. Nah, recharge urang teh sare kadang-kadang. Sare tapi bukan sare yang harus tidur malam pas enggak, diem aja kan. Power nap gitunya. Ya, power nap. Power nap apa-apa. Nah, ngomongin power nap mana pernah nggak power nap tercepat mana seberapa menit? Soalnya orang pernah ngerasain ini. Ini nggak masuk akal, tapi ini pernah terjadi. Orang tuh misalkan orang tuh kayaknya jarang pisan power nap yang emang pure power nap deh. Karena kan kalau power nap tuh kan harusnya kita nggak mikir apa-apa kan. Betul. Orang tuh seringnya kalau misalkan power nap tuh anggar we tetap mikir naon tapi merem aja gitu masih matanya teh. Oh, jadi ya, agak-agak mencoba istirahat aja. Mencoba merem we, tapi otak tuh tetap we jalan gitu. Paling kalau paling cepet langsung bangun gitu. Langsung 15 menitan deh kayaknya. Orang pernah under 10 menit. Anjir. Nggak nyampe 10 menit karena orang tahu dari baturan orang di kamar di apartemen gitu kan si baturan orang main Mobile Legend bahasa eta. Main Mobile Legend kan Mobile Legend tuh 10 sampai 15 menit paling cepat, paling lama bisa sampai setengah jaman kan. Iya. Mobile Legend. Oke, dia mulai war. Nanti bangunin gua ya. Nanti kita cari makan. Oke gitu. Orang sare. Nggak pokoknya war dia tuh baru berapa kali war tuh kan pokoknya belum sampai 10 menit aja. Udah kesehudang dan seger pisan. Tah kayak bangun tidur yang nggak pernah seenak ini gitu, yang tidur sampai keringetan apa tuh. Tapi cuma 10 menit doang. Kurang dari 10 menit. Terus anjir gue aja belum beres war gitu. Tapi power nap tuh tidur yang emang tidur nggak sih atau tidur sadar? Enggak, Tidur pure tidur yang jadi kadang-kadang power nap itu tidur yang sebentar dan nap gitu ya, tapi itu enak gitu. Jadi mana butuh itu. Dan kadang-kadang di mobil tuh bukan power nap tapi ya tidur aja. Kadang kalau di mobil kan bangunnya yang lulungutnya. Iya, yang lemes keneh lah. Ya lemes keneh gitu. Masih bingung. Tapi kalau power nap tuh yang mana bangun tuh kayak seger pisan. Seger banget. Malah kadang lebih seger dari tidur lama nggak sih? Itu. Nah, anjir war gue aja belum beres. Sumpah gue tidur rasanya udah lama banget. Enggak, lu tidur baru sebentar gitu. Tahu orang ngerasa gitu. Tapi itu lebih cara bangunnya kemana? Maksudnya kok bisa aja bangun tiba-tiba kayak tidur kan kayak set. Udah nggak? Ya makan. Hah?
apa-apaan lu bercanda ya? Enggak gitu. iya, Jadi, iya, soalnya iya. patokan orang dia lagi main Mobile Legend dan belum beres dia baru berapa kali war lah gitu. Oh, juga orang pernah kayak gitu sih waktu itu. Pas beres manggung kalau nggak salah. Beres Ah. manggung di Telkom deh kalau nggak salah. Habis itu orang baliknya ke kafe. Itu kalau nggak salah karena begadang bikin sequencer kan waktu itu nggak ada band. Orang bikin sequencer full sendiri. Beres manggung capek tuh orang akhirnya ke kafe sama tim kan ke kafe. Orang nggak sadar tidur. Terus orang bangun kan, pas bangun tuh wah seger pisan badannya. Orang kira udah sejam lebih. Eta mungkin. Oh iya itu 5 menit deh kayaknya. Anjir. Enggak 5 menit cepetan sih. Mana Batman, Bro? Anjir, Spider-Man nih. Enggak, kayak 10 menitan, enggak nyampe sejam. Enggak nyampe 30 menit bahkan. Edan. Itu sih. Tapi yang awalnya capek pisan itu Sarua juga gimana? Iya. Yang awalnya capek pisan. Awalnya anjir ya. Capek pisan. Capek gitu, pengen tidur rasanya kayak. Setelah bangun yang seger banget. Recharge parah sih itu. Ayo makan. Ice. Anjir. Iya. Kok udah bangun lagi gitu? Itu kenapa ya dopaminnya kali ya? Dopamin kayak nggak tahu lah. Nah, Nggak itu ngerti. mungkin yang tahu ya teman cerita boleh tulis di komen. Nah, Siapa tahu ada yang boleh. tahu power nap itu kenapa bisa sebegitunya. Namanya kan oke power nap. Namanya lagi power nap. Lain Power Ranger. Si nya. sorry nggak lucu ya. Si nya. Apa belum bapak-bapak usia pun masih muda belia. Iya, maaf ya. 25 ge acan, tapi jokes nangis beyond. Soalnya bergaul sama bapak-bapak terus guys. Itu Pak, saya sama di sini Iya kan? juga sama. Iya, sama ya. Di sini juga semuanya rata-rata om-om. Itu dia. Om-om yang tidak mau dipanggil om-om. Aduh. Maunya kalau ada misalnya ada yang datang ke sini, kakak. Oh iya. Kita kan terbentuk dengan circle yang kita kan biasanya. Dengan circle kita seperti itu. Yes. Which is not a bad thing ya guys. Itu good thing kok. Not a bad thing karena circle-nya sehat, positif. Cuma Alhamdulillah. jokes-nya aja mulai rada-rada garing. Iya. Kayak kenapa jokes ini mulai lucu ya buat saya? Mulai lucu di saya tapi mulai agak garing di mata orang banyak ya. Iya kan? Enggak, tapi setelah orang lewat umur 25 kanyawan kan langsung. Setelah orang lewat umur 25 itu merasa bahwa kenapa ya hal-hal semacam itu jadi lucu dan hal-hal simpel dan receh itu bisa jadi either itu bisa jadi sesuatu yang nyebelin banget, receh nih, atau itu jadi sesuatu yang lucu banget. Iya, itu. Gitu. Iya, itu nggak ngerti sih. Emang umur udah kayak gitu ya. Iya, Kayak udah di setting itu begitu gitu. Mental age-nya tuh jadi anjir sih gak orang geus kolot wae gitu nya, tapi kenapa ya gitu rata-rata setelah lewat umur 25 quarter life crisis eta meureun ya. Kayak udah di set begitu ya. Dan semuanya tuh pasti gitu. Kabeh. Meren ya nggak tahu. Kamu sebentar lagi. Aduh, iya lagi. Ini udah mulai begitu kan, Tri? Udah mulai begitu tuh. Ya, nggak apa-apa lah ya. Ya, Nggak tapi apa-apa. Yang penting happy. yang penting happy dan se-happy kita menunggu kabar selanjutnya dari Rakanoe. Yes. Tadi dibilang tadi ada upcoming juga hal-hal yang mau diciptakan lagi, mau dirilis lagi. Ada spill nggak nextnya? Apakah akan satu nada lagi seperti ini atau mana mau nyebrang genre banget kayak Siska tuh? Siska kan sukanya nyebrang genre. Mana gimana? Kalau orang sih kayaknya karena orang masih mencoba untuk ternotis di suatu genre ini, orang harus nyampe reach a certain point dulu untuk itu dicapai. Kalau udah itu udah dicapai, mungkin orang bisa berani ya untuk kayak ganti crossover genre gitu ya. Oh. Cuman orang tuh ada sebuah target yang orang pengen capai dulu. Orang pengen capai dulu. Satu spesifik target apa? Satu spesifiknya banyak orang yang tahu sampai kalau orang manggung kemana-mana tuh bisa sing-along bareng gitu. Tapi lagu orang bukan lagu, kalau Ruang Rindu mah kan maksudnya udah pasti banyak yang tahu kan. Betul. Orang pengen kayak Lantas Juicy lah. Semua kan banyak yang tahu tuh. Orang pengen di level itu dulu deh. Ntar baru kita explore kayak yang mana-mana gitu. Ya, Bandung bangga punya Marcel Siahaan, Bandung bangga punya Uwan Kaisar, dan Bandung bangga punya Rakano. Tepuk tangan semuanya buat Rakano. Amin. Terima kasih banyak. Amin. Pokoknya orang doakeun dan juga support mudah-mudahan showcase tadi kan. Oh iya, amin situ, amin. Showcase, terus mudah-mudahan juga rencana-rencana besar Rakano lainnya, semuanya karya-karya besar lainnya, dan juga proyek-proyek apapun itu nantinya terlaksana. Apalagi kan maneh ngerti DAW juga, siapa tahu bisa produce buat orang. Oh iya. Ya, semoga ya. Indonesia bangga punya Lava Pratomo, Indonesia bangga punya Petra Sihombing, Indonesia bangga punya Rakano. Amin ya Allah, amin. Guys, itu Yes. doanya tuh harus spesifik. Spesifik guys.
doa, manifesting, kerja keras. Luar biasa. Usianya masih belum saya tapi dewasanya tuh kadang-kadang saya tuh suka belajar sama orang-orang yang seperti ini. Luar biasa. Harusnya aku yang belajar ke Nggak ada. bikin podcast gini nih. Nggak, kita belajar ke Uwan. Oh iya. Kita belajar ke Uwan. Halo Uwan. Bagaimana cara menjadi Uwan. Gimana cara menjadi Juicy Lucy? saya tadi orang semua naon anjir si gaing naon wae. Oh iya gitu. Oh soal gitu. Naon anjir enggak ulin ini mah bari ulin. Saya tahu tuh nggak sadarnya seberapa impactful dia ke orang banyak itu sebenarnya. Mamang Uwan. Sampai ada burger di Bali tau nggak? Hah? Namanya ada menu namanya Juicy Lucy dan itu kayak di review banyak bule-bule gitu lah. Serius Sumpah. Ada aku tapi lupa nama si burgernya apa, cuman terkenal tuh nama si burger place-nya, ada si menu namanya Juicy Lucy. Literally itu di Bali. I know itu keren banget sih itu. Dan orang-orang luar negeri yang kayak Amerika tuh kan nggak tahu kan Juicy Lucy apa nih. Jadi kayak mereka mention this burger is called Juicy Lucy. Tapi kan kita yang Indo, lah Juicy Lucy band ini dong. Gitu. Uwan, Dennis, Bina, Jam-Jam kalian nggak tahu kan? Nggak tahu kan? Ya kayaknya jarang deh. Kalian nggak tahu kan? Bahkan membernya aja kayaknya nggak tahu. Coba nanti ya. Itu nanti sih. apa? Maksudnya nanti kalian harus ke Bali cobain itu. Iya. Nanti coba saya mau tanya sama mereka tahu apa enggak ya? Ya itu kepo sih aku tuh. Mereka tahu nggak ya? Cobain nanti deh. Oke. Satu pertanyaan terakhir buat Rakano. Oke. Satu pertanyaan terakhir ini. Kalau misalnya punya kesempatan untuk menuliskan sebuah lagu tentang sebuah kisah, kisah seperti apa yang mau Maneh tuangkan ke dalam lagu itu? Orang tuh sebenarnya dari dulu kepikiran untuk menulis lagu tentang mantan kandung. Mantan kandung. Jadi kayak apa ya? Tentang yang suatu hubungannya udah jadi mantan lah basically. Cuman kayak bener-bener hubungannya tuh udah nggak bisa bareng, tapi nggak bisa lepas juga gitu dari satu sama lain. Orang pengen, nggak tahu sih, orang dari dulu kayak pengen gitu nulis kayak lagu tuh tentang arahnya tuh yang kesana gitu. Karena bahasa Inggrisnya mah situationship menurutnya. Ini saruannya. Kemarin ya tuh satu begitu ya. Nah, terus. Soalnya kayaknya belum ada deh yang nulis tentang judulnya kayak mantan kandung gitu, tapi nggak tahu ya. Cuman orang kepikirannya sih pengennya ngarah ke sana gitu. Kita tunggu ya 2026 2027 Ya, Rakano semoga. dengan mantan kandung siapa tahu ya. After Ruang Rindu. After Ruang Rindu. Maybe, we never know. Kita nggak ada yang tahu. Yes, betul. Tapi tepuk tangan dulu semuanya buat Rakano. Terima kasih. Terima kasih banyak. Tapi sumpah it's an honor to be here sih. Aduh. Aku suka nontonin kontennya juga kan kayak wow. Aduh. Gak nyangka aja kayak anjir I'll be sitting here gitu kayak. One of tuh duduk sini. Wan tuh masih di dalam. Aku tuh udah ngajak dia buat yang di sini. Tapi kan sibuk ya dia? jadwalnya sibuk, terus dia free-nya malam. Ya kalau malam saya sama dia padel. Jadi Atau bikinnya pas di lapang padel kan? Oke itu. Mal bener. Iya sih, bener. Mal balik sih ya bener. Mal balik. Tapi ya thank you banget Rakano udah kesini, dan mudah-mudahan ini bisa jadi selanjutnya makin betah lagi ngobrol di sini nanti. Amin. Ini betah banget. Seperti beberapa, saya contoh ya, nyebutin satu ya. Kemarin sempat request lagi pingin kesini. Oh iya, siapa tuh? Paul. Nyoman Paul. Si yang sekarang berubah namanya jadi Paul Aro. Anjay. Bang, jadi aku kapan lagi bang mampir kesana lagi bang? Gak usah bule, kamu udah 4 kali. Gak usah, cukup. 3 kali. Nuka 4. Terus Nuka bilang, nanti aku kapan ke Chamber Talk lagi bang? Aduh. Tapi ini orang juga udah mau nanya, kapan ntar orang kesini lagi? Padahal orang masih di sini. Nuk, mana ke 4 kali? Lu sudah 4 kali. Paul juga sudah 3 kali. Terus Paul tuh nextnya gini, boleh ya bang, nextnya aku sama Roni bareng-bareng. Ya. Kapal pecah, tolong. Sampai pusing. Tapi kalau misalnya itu terjadi, saya butuh co-host sepertinya nanti. yang satu ini mungkin bisa ya. Wih, boleh banget. Boleh banget. Saya punya co-host nih, kebetulan host magang gitu ya. Rakano gitu ya. Host magang saya. Iya, bener-bener boleh sih. Tapi itu jadi kayak suatu kebanggaan gitu aja. Aing geus kabayang barane ngobrol aing mau balik. Aduh. Lembaga Sensor Indonesia, tolong Lembaga Sensor Indonesia. Iya anjir. Tapi itu seneng gak sih dia ngomongin gitu? Berarti kan mereka nyaman gitu ya di sini. Saya alhamdulillah, saya seneng. Yeah. Tapi di saat yang sama lucu aja kayak aku tuh tidak pernah merasa akan jadi
aku tuh selalu pengen ini tuh bukan podcast, ini bukan tempat nongkrong, ini safe space aja, ini tempat nyaman ya, istirahat Orang-orang ya. istirahat teman-teman dari semua kegiatan-kegiatan luar biasa di luar sana yang sibuk banget, yang lagi ada yang promo, ada yang lagi sambil manggung, ada yang sambil apa segala macam, dan bukan cuma musisi-musisi tapi juga ada beberapa pekerja kreatif yang kesini. Dan aku senang jadi wadah itu gitu, dan alhamdulillah bisa jadi sebegitunya di mata kamu. Nuhun pisan. Yes. Nuhun pisan, terima kasih. Kayak jadi aku yang menginterview ya. Gak apa-apa. It's fun. Nah, orang tuh jarang merasa di, kan udah Interview lama balik. udah lama nggak promo juga ya gitu. Jadi kayak jadi gini rasanya di interview lagi. Bahasa itu ketika jadi gini, lucunya ketika saya di interview orang, malah balik saya yang menginterview orang, Pak. Oh Jadi iya. kayak, lu kayaknya emang udah bawaan host podcast ya? Enggak juga. Karena udah keseringan gitu ya. Iya, jadi kayak jadi kok ini gimana, atau jawabannya gue diplomatis banget. Anjir enggak ada. Oke. Nggak ada. Tapi ya, itulah tadi tentang Rakano ya. Jadi sebelum kita berpisah juga, Chamber Talk dan Learning Teras tuh punya oleh-oleh buat Rakano. Oh. Widih. Silakan, Terima kasih silakan. banyak. Terima kasih. Itu boleh dibaca katanya apa? Terima kasih sudah mampir ke Chamber Talks. Jangan lupa cicipin cemilan buatan Oma ya. Dijamin bakalan rindu. Kayak ruang rindu. Itu dia. Terima kasih banyak ya. Terima kasih. Sama-sama, Thank you so much. sama-sama. Sama ini juga ntar aku bawa ya. Tuh kan. Ntar aku bawa. Ada bungkusnya nggak? Yang apa gitu? Ini bungkusnya langsung. Oh itu oke. Ntar aku bawa Ada- juga. Mana case gitarnya ini ya? Oke. Oh itu tuh yang coklat di belakang ada. Oke, sip. Ntar itu aku juga bawa. Kadang canda. Terima kasih banyak, banyak. Rakano, dan ditunggu banget karya-karya selanjutnya ya pokoknya. Thank you so much. Ditunggu lagi nanti kalau kita ketemu lagi di Bandung ya. Karena saya tuh jarang keluar. Cuman ke lapangan padel. Oh iya. Ya, jadi nanti kalau Anda tertarik nanti kita main-main lah ya. Kita udah follow ya Gi ya? Udah lama lah, Iya, kita udah followan lama. Nanti kita ngobrol aja lah gampang. Yes. Segitu dulu untuk episode kali ini. Kalau kalian suka boleh like, comment, share, subscribe, dan jangan lupa komen-komen siapa tahu ada cerita-cerita dari Rakano yang relate sama kalian. Betul. Jangan lupa dengerin. Ruang Rindu di semua musik platform, YouTube, Spotify, Apple Music, semuanya ada kok. Dan juga di radio-radio kesayangan kalian biar chart nomor 1. Betul. Rakano with Ruang Rindu. Oke dengerin. See you guys on next episode. Thank See you you semuanya. guys. Peace.